Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi program pendidikan oleh kelompok 2. Adapun kelompok 2 yaitu pertama saya sendiri, Lisa Anggreni, kedua Siti Aisyah, ketiga Kasmawati, dan Witrialgi. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang memahami evaluasi pendidikan. Pengertian program dan evaluasi program. Program adalah suatu rencana yang melibatkan berbagai unit yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Dan evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. Dan dapat diketahui bahwa evaluasi program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi tentang realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang ciri-ciri komponen tujuan dan manfaat evaluasi program. Ciri-ciri dan persyaratan evaluasi program itu program mengacu pada kaidah yang berlaku, dilakukan secara sistematis, teridentifikasi, penentu keberhasilan dan ketidakberhasilan program menggunakan tolak ukur baku, dan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai tindak lanjut atau pengambilan keputusan. Adapun komponen evaluasi program yaitu program merupakan suatu kesatuan dari beberapa bagian atau komponen yang saling berkait untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh sistem tersebut. Dalam kegiatan evaluasi program, indikator merupakan petunjuk untuk mengetahui keberhasilan atau ketidakberhasilan suatu kegiatan. Komponen program adalah bagian-bagian program yang saling berkaitan dan merupakan faktor penentu keberhasilan program, karena suatu program dapat dipandang sebagai bagian sistem dan dikenal sebagai istilah subsistem. Perlu diketahui bahwa ketidakberhasilan suatu program atau dalam suatu kegiatan dapat juga dipengaruhi oleh komponen atau subkomponen lainnya. Evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan menyebarluaskan program. Adapun tujuan evaluasi program untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi pengambilan kebijakan atau disebut dengan decision maker untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau memperbaiki, menghentikan suatu program atau sebuah program. Beberapa tujuan evaluasi yaitu untuk pertama, memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja. Apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus. Kedua yaitu untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien, membawa organisasi pada penggunaan sumber daya yang dimiliki secara efisien dan ekonomis. Ketiga itu untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang evaluasi program. Evaluasi program adalah kegiatan yang dimaksud untuk mengetahui seberapa tinggi tingkatan keberhasilan dari kegiatan yang direncanakan. Apabila kita membatasi pengertian program sebagai kegiatan yang direncanakan, maka program tersebut tidak lagi disebut
demikian jika kegiatan sudah selesai dilaksanakan. Namun, jika kita amati dari kehidupan sehari-hari, ada pula kegiatan yang dilaksanakan tanpa rencana. Mungkin kegiatan tersebut sudah terlalu biasa, misalnya makan, sehingga tidak pernah ada orang yang sebelumnya melakukan makan itu harus merencanakannya dulu. Bagaimana makan akan dilakukan itu kan tidak ada orang yang melakukan perencanaan. Kalau dia lapar pasti dia akan makan. Dan mungkin juga kegiatan tersebut terlalu sederhana dan tidak perlu dilakukan perencanaan matang-matang sebelumnya. Dari penjelasan saya tadi dapat dipahami bahwa suatu kegiatan perlu direncanakan apabila kegiatan yang bersangkutan memang dipandang penting, sehingga apabila tidak direncanakan boleh jadi akan menjumpai kesulitan atau hambatan-hambatan. Ada 4 macam kebijaksanaan lanjutan yang mungkin diambil setelah evaluasi program dilakukan, yaitu pertama, kegiatan tersebut dilanjutkan karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa program ini sangat bermanfaat dan dapat dilaksanakan lancar tanpa hambatan sehingga kesulitan pencapaian tujuannya itu tinggi. Kedua itu, kegiatan tersebut dilanjutkan dengan penyempurnaan karena dari data yang terkumpul diketahui bahwa hasil program sangat bermanfaat tetapi pelaksanaannya kurang lancar atau kualitas pencapaian tujuan kurang tinggi yang perlu mendapatkan perhatian. Untuk kebijaksanaan berikutnya adalah cara atau proses kegiatan pencapaian tujuan. Ketiga, kegiatan tersebut dimodifikasi karena data yang terkumpul dapat diketahui bahwa kemanfaatan hasil program kurang tinggi sehingga perlu disusun lagi perencanaan yang lebih baik. Kemudian yaitu kegiatan tersebut dimodifikasi karena data yang terkumpul dapat diketahui bahwa kemanfaatan hasil program kurang tinggi sehingga perlu disusun lagi perencanaan lebih baik. Itu mungkin yang saya bisa jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.